Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Ramadhani dengan NPM 2175538. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan piutang usaha. Dengan mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Pak Rusmianto SE MSI. Materi yang pertama yaitu terkait dengan struktur organisasi pemerintah daerah, PPKD, SKPD. PPKD sendiri yaitu pejabat pengelola keuangan daerah, sedangkan SKPD yaitu satuan kerja perangkat daerah. Untuk PPKD ini merupakan entitas pelaporan, sedangkan SKPD merupakan entitas akuntansi. Dalam satu kabupaten atau kota hanya ada satu entitas pelaporan atau satu PPKD, dan dalam satu kabupaten terdiri dari beberapa SKPD. Jadi misalkan di dalam contohnya seperti di Kabupaten Pamekasan ini hanya ada satu pengelola keuangan daerah yaitu sekretaris daerah. Di dalam struktur ini, bendahara umum atau sekretaris daerah ada di bagian pengelola keuangan dan aset. Sedangkan SKPD adalah staf unit yang ada di dalam perangkat daerah tersebut. Contohnya, Dinas Kesehatan adalah satu SKPD, DPRD adalah satu SKPD. Jadi di dalam satu kota atau kabupaten hanya ada satu PPKD yang merupakan pejabat pengelola keuangan daerah dan beberapa SKPD. Di dalam sistem akuntansi keuangan daerah, ini ada hubungannya PPKD dan SKPD. Hubungannya yaitu head office and branch office atau kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat hanya satu yaitu PPKD, dan kantor cabang ada banyak yaitu setiap SKPD. Untuk pelaporan eksternalnya dalam pelaporan SKPD maka dilaporkan dalam penggabungan. Untuk setiap SKPD ini dikonsolidasikan laporan keuangannya menjadi satu, menjadi laporan pemerintah daerah. Dan untuk kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD ini adanya akun rekening koran SKPD dan rekening koran PPKD. Dari sisi PPKD, rekening koran SKPD ini masuk ke dalam kelompok aset, sedangkan dalam sisi SKPD rekening koran PPKD ini termasuk ke dalam kelompok ekuitas. Selanjutnya yaitu apa itu PPKD dan SKPD. PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. SKPD atau satuan kerja perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Definisi ini menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2023, tugas PPKD ini antara lain ada menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Selain dari tugas PPKD, ada juga tugas SKPD, yaitu yang pertama menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin, yang kedua ada menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, yang ketiga ada melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, yang keempat ada mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik atau kekayaan daerah menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, dan yang terakhir ada menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Selanjutnya ada definisi pendapatan laporan realisasi anggaran. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Jadi maksudnya yaitu kalau ada kas masuk, itu tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah.
Itu adalah definisi dari pendapatannya. Pendapatan laporan realisasi anggaran ini termasuk ke dalam cash basis. Semua penerimaan kas tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya ada klasifikasi pendapatan laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua ada pendapatan transfer, dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan transfer ini umumnya terjadi di PPKD. Pendapatan pajak yang besar itu bagian dari PPKD, sedangkan retribusi kebanyakan dari SKPD. Transaksi PPKD itu artinya terjadi dan ditangani langsung oleh PPKD atau transaksi tersebut langsung masuk ke rekening bendahara umum daerah PPKD. Selanjutnya transaksi SKPD itu artinya transaksi tersebut ditangani oleh Dinas SKPD lalu baru disetorkan kepada PPKD. Selanjutnya ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Pendapatan atau secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atau recurring atau atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yang artinya membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Selanjutnya ada pendapatan LO atau laporan operasional, yaitu artinya hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO ini sudah menggunakan accrual basis. Selanjutnya ada klasifikasi pendapatan laporan operasional. Yang pertama ada pendapatan asli daerah PAD, yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Secara klasifikasi pendapatan laporan operasional ini sama dengan laporan realisasi anggaran. Selanjutnya ada prinsip akuntansi pendapatan daerah. Pendapatan laporan operasional diakui saat timbulnya hak atas pendapatan. Yang pertama, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pendapatan LO diakui saat pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan laporan operasional yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Untuk kode akun laporan realisasi anggaran ini, kode akunnya 4. Itu kode akunnya 4, sedangkan kode akun laporan operasional itu 8. Kode akun rekening di pemerintahan ini sudah diatur dengan peraturan pemerintah. Akun di pemerintah ini tidak bisa kita membuat sendiri atau menggantinya. Selanjutnya ada pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Jurnal pada laporan operasional itu yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Yang kedua, jurnal laporan realisasi anggaran yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Sedangkan untuk pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD yaitu jurnal pada rekening koran PPKD-nya itu RK PPKD pada kas di bendahara pemerintah.
Dalam penyajiannya, pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Selanjutnya yaitu ada akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Selanjutnya ada jenis-jenis piutang, yaitu piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa ada piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Selain piutang pendapatan, ada juga piutang lainnya yang termasuk dalam piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang ini telah diterbitkan surat ketetapan, telah diterbitkan surat penagihan, dan telah dilaksanakan penagihan. Dan untuk pencatatan piutang ini seperti yang ada pada gambar yang telah saya tampilkan, yaitu contohnya piutang pada pendapatan. Penyajian. Untuk penyajian piutang usaha ini disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan, atau disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya, atau disajikan pada aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.